Kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari yang sejuk ini di lapangan di depan Yayasan Kiwari Bantul ini yang penuh dengan rimbun, mari kita bersyukur kita masih diberi nikmat sehat yang tidak ada nilainya bagi kita semua. Izin kami sampaikan juga Pak Dedi bahwa kami di Kelurahan Bosari ini memiliki kemiskinan ekstrim sebanyak 93 orang. Kalau di total kepala keluarga itu ada 53 kepala keluarga. Cukup banyak. Berharap kepada Yayasan Kiwari Bantul Indonesia untuk terus melangkah dan terus maju bersama pemerintah untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di wilayah sekitar Kapanewon Pajangan pada khususnya dan Kabupaten Bantul pada umumnya. Bapak Ibu, mohon maaf mewakili Dinas Sosial Kabupaten Bantul, tentunya yang pertama memamitkan Bapak Kepala Dinas inggih menika Bapak Gunawan Budi Santoso SOS MH pengen sekali hadir pada kesempatan pagi hari ini, tetapi tentunya beliau banyak sekali kegiatannya dan tadi malam mengikuti safari tarawih Bapak Bupati Bantul, sehingga nyun ngapunten beliau mewakilkan kepada staf-stafnya untuk bisa hadir pada kesempatan pagi siang hari ini. Pura-puranya ikut menyumbang 1 juta rupiah untuk pembangunan Istana Kiwari. Mudah-mudahan enggal jangan kaya wong kaya enggal cepet-cepet maujud menjadi Istana Kiwari Kabupaten Bantul. Mohon maaf jika masih kurang, semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian mungkin kesan-kesan dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah tsumma alhamdulillah. Keseran mboten niki? Niki ora nesu lho kula. Bismillah tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Yang kami hormati niki dari dinas sampun kondur nggih. Dari Bapak Panewu beserta seluruh jajarannya diwakili oleh Bapak Nur Kholis, niko kolega saya di Bamuskal Kelurahan Gosari juga. Yang kami hormati Bapak Bamuskal, kolega saya Dapil Pringgading, Bapak Sukatno. Beliau pengusaha pecel lele. Jadi monggo saya fee-nya berapa Pak niki mempromosikan? Ada 2 warung pecel lele. Dan ngendikane niku sedep, termasuk Pak mantan Wakil Bupati langganan Kebiung. Yang kami hormati segenap jajaran pembina, pengurus dan pengawas Yayasan Kipari Bantul Indonesia. Yang kami hormati Bapak Dukuh atau yang mewakili Bapak RT, Bapak Kaum Rois, perwakilan dari donatur termasuk nyun sewu Bapak Ketua LKKS Kabupaten Bantul. Yang kami hormati dan kami sayangi adik-adik Mas dan Mbak yang menjadi keluarga besar atau warga didikan dari Yayasan Kipari beserta Bapak Ibu walinya nggih. Tapi bukan wali nikah nggih karena bukan bapak-bapak ya. Baik. Pertama tentu mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali pada siang hari ini meskipun puasa-puasa nggih. Poso-poso sejak jam berapa tadi ke sini nggih? Jam 8, jam 9. Kita berkenan untuk proaktif dan dengan khidmah mengikuti kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Kita berharap semoga kegiatan ini adalah kegiatan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang sedang menjalankan ibadah puasa beserta seluruh ibadah yang lain, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang beruntung mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Baik, jam pinten nggih Pak nggih? Saya harus lihat jam dulu nih. Jam 11 pas. Kira-kira berapa menit ya? Baiknya nih. Kalau baik, kalau di dalam teknik marketing, kalau kita membuat konten-konten video itu, yang paling efektif itu cuma 1 menit Pak. Nika pun 1 menit dereng nggih. Nek niki efektif lho, pol-pole nek sing agak panjang 3 menit lah. Berarti garis 1 menit engkas niki. Salam 1 menit rampung. Baik, kira-kira 30 menit nggih Bapak Ibu nggih kita bersama-sama untuk belajar bersama nggih. Saya hanya menyampaikan di sini Bapak Ibu hasil dari kula ngaji kemudian saya coba praktekkan di keluarga saya. Saya berharap karena memang menurut kita hasilnya bagus, nanti bisa jenengan praktekkan juga di tempat masing-masing. Jangan di rumah saya, nggak cukup rumah saya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, menarik sekali apa yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya. Saya nggak tahu apakah jenengan pernah dengar ini atau tidak, tapi ini hal baru yang menurut saya jarang diketahui orang. Allah dalam salah satu ayatnya mengatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Artinya apa? Yang tahu artinya 100.000. Minta orang tuanya maksudnya. Al-malu, adapun harta benda, wal banuna dan anak-anak adalah zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Saya ulangi nggih, harta benda dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Bapak Ibu, adik-adik,
Kalau kalian menemukan emas di jalan, kamu biarkan atau kamu ambil? Kenapa diambil? Karena berharga, ada nilainya yang tinggi, ya kan? Jangankan di jalan, ada emas kecemplung nang WC, Bu, kira-kira jenengan ikhlasin apa tetap di dudah WC nih? Dudah WC nih. Piye carane emas ini kemudian tetap kita miliki? Itulah al-malu. Sebagaimana anak. Adik-adik, masukkan dalam hati kalian. Kalian adalah perhiasan. Kalian berharga. Kalian istimewa. Bapak Ibu, anak-anak kita adalah perhiasan. Maka jangan sia-siakan. Sebagaimana kita tidak akan menyia-nyiakan perhiasan emas kita ketika itu hilang di jalan atau jatuh di solokan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Sayangnya niki Bapak Ibu, sayang sekali kadang-kadang si anak sendiri atau si orang tua sendiri itu, nyuwun sewu semoga di sini tidak terjadi, menganggap si anak sendiri atau orang tuanya menganggap anak ini bukan apa-apa, bukan perhiasan. Ini benar atau salah gitu? Salah. Maka kalau yang terjadi si anak itu tidak merasa dirinya perhiasan, na'udzubillah, itulah yang terjadi. Kemudian mereka kemudian menjadi anak yang nyuwun sewu na'udzubillah tidak solih. Mungkin akhlaknya kurang baik, mungkin melakukan kemaksiatan, ibadahnya tidak jalan. Bisa jadi itu karena dia tidak menyadari betapa berharganya dirinya, betapa istimewanya dia. Sama kadang-kadang orang tua juga begitu, bendina yang bentak wae, memperlakukan anak seperti bukan perhiasan. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita pahami bersama. Adik-adik juga, kalian itu istimewa. Anak-anak kita itu berharga. Kalau berharga, ayo kita perlakukan sebagaimana perhiasan. Kita jaga sebaik-baiknya. Kita perlakukan menjadi orang yang kita hargai. Tidak malah kita bentak-bentak terus. Tidak malah kita perlakukan secara tidak manusiawi, dipukuli anak. Nabi itu nggak pernah mukul orang lain, mukul anak-anak apalagi, sama sekali. Nabi itu pernah hanya karena saking mangkelnya dengan jariahnya, pembantu perempuannya, saking ngeyelane itu jariahnya, Nabi itu hanya sempat pengen mukul dari jauh loh itu. Itu saja, ya Allah, Nabi ini boleh menyesal. Karena anak-anak, jariah itu kan pembantu anak-anaknya. Karena anak itu adalah berharga dan istimewa. Yang pertama. Yang kedua, pokoknya 30 menit tutup. Yang kedua Bapak Ibu, tapi bisa jadi perhiasan dunia ini menjauhkan kita dari akhirat. Ada loh orang tua yang kemudian terlalu memproteksi anaknya, memanjakan anaknya karena saking dianggap berharganya mungkin, sehingga dia lupa ada koridor-koridor, ada kaidah yang perlu diterapkan sebagai orang tua. Anak yang nggak boleh dimanja semuanya, setiap saat harus dilatih, dididik dan sebagainya juga. Nah, ini yang kadang-kadang lupa karena dianggap perhiasan sehingga seolah-olah itu adalah yang paling, padahal tidak. Lanjutan ayat itu apa? Wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Tetapi ingat, amal-amal yang kekal
kekal, yaitu amal-amal akhirat yang solih, yang baik itu di sisi Tuhanmu adalah yang paling baik pahalanya dan paling baik kamu jadikan sebagai tujuan cita-cita. Maka ayo jadikan al-malu wal banun sebagai perhiasan dunia yang sampai ke akhirat, agar dia adalah al-baqiyatus sholihat. Caranya apa? Ya kembali kepada tuntunan ajaran agama kita. Bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya, ayo kita lakukan. Bagaimana sikap anak, berbaktinya anak kepada orang tua, ya harus kita lakukan. Agar tidak hanya sekedar perhiasan dunia yang berharga, jauh lebih dari itu. Dia adalah al-baqiyatus sholihat, amal solih yang kekal sampai di akhirat. Itulah kenapa kemudian kalau anak-anak yang solih bisa menjadi amal jariah orang tuanya, kan? Masih ingat ya? Ada tiga hal yang itu bisa menjadi jariah orang tuanya. Salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulah. Yang kedua, Bapak Ibu, anak jangan dilihat, jangan dianggap main-main. Setiap nabi, setiap orang-orang solih dari zaman dulu sampai zaman sekarang, tidak ada yang tidak pernah menginginkan kehadiran seorang anak dalam keluarganya. Kata Nabi Zakaria, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Allah mengatakan, Nabi Zakaria berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, habli, karuniakanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, dzurriyyatan thayyibah, anak yang baik, keturunan yang soleh. Anak, Bapak Ibu, anak kita itu bukan sekedar hasil hubungan suami istri kemudian lahirlah anak, bukan. Tapi di balik itu dia adalah impian semua nabi dan rasul. Anak adalah impian orang-orang salih. Setiap orang salih memimpikan agar punya anak, agar dia bisa meneruskan, mewarisi kebaikan dan kesalihan orang tuanya. Yang kedua, anak adalah istimewa dan anak adalah impian Nabi, Rasul, dan orang-orang saleh. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ada dua cara yang harus kita lakukan agar status anak kita ini tidak pernah hilang dari menjadi perhiasan dunia sekaligus al-baqiyatus sholihat. Katakanlah bahasa sederhana saya, menjadi perhiasan di akhirat. Bagaimana caranya? Rasul mengatakan begini, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Muliakanlah, hai kalian semua, muliakanlah anak-anakmu dan didiklah kebaikan, adab akhlaknya kepada mereka. Ini menyiratkan dua makna, Bapak Ibu. Akrimu auladakum, yang bertindak aktif memuliakan siapa? Orang tua. Ini wujud bahwa orang tua punya tanggung jawab memberi teladan. Kita ingin anak kita akhlaknya baik, kita ingin anak kita berharga mulia, kita beri contoh dari diri kita. Bapak Ibu, saya meniru guru saya di pesantren dulu, Al-Mukarram Romo Kiai Haji Habib Marzuki. Waktu saya sowan kepada beliau, saya masih santri baru itu. Saya kaget luar biasa, karena ketika saya sowan, kira-kira saya masih lulusan aliyah itu, lulusan SMA. Saya sowan, yang beliau lakukan itu luar biasa takzimnya, memuliakan kami yang masih anak kecil. Sampai beliau basa krama inggil dengan kami yang sowan saat itu.
Masya Allah, sejak saat itu kemudian saya berkomitmen. Salah satu contoh yang bisa akan saya terapkan kepada keluarga saya adalah saya akan kromo inggil dengan keluarga saya. Dan itu saya lakukan sampai hari ini Bapak Ibu. Saya dengan istri saya kromo inggil. Saya dengan anak saya, 2 anak saya juga kromo inggil. Apa yang terjadi? Tanpa kita suruh. Istri saya orang Gresik, kasarnya minta ampun omongannya. Tapi jadi kromo inggil juga. Anak saya tanpa pernah kita suruh sekalipun. Kowe bosoro aku enggak pernah. Ya kromo inggil akhirnya. Setiap malam, karena kebetulan istri saya itu hafal Al-Quran. Istri saya itu punya rutinan deres gitu. Setiap deres kita ajak anak-anak kita itu untuk di samping kita. Mau tidur, kita setelkan murotal. Murotalnya yang sejak anakku kira-kira umur 2 atau 3 tahun lah. Jadi agak iso berangkang mungkin ya. Berangkang atau mungkin berdiri mulai berjalan ya itu. Kita setelkan murotal. Murotalnya Muhammad Toha yang gitu ya, yang pelan gitu. Betapa kagetnya kami saat itu ketika dia mulai bisa berbicara. Itu kan belum bisa bicara itu, kira-kira 2 tahunan itu ya. Belum bisa melafalkan itu. Masya Allah, betapa bangganya kami ketika anak kami itu kemudian di hari-hari awal bisa melafalkan kata-kata yang dia ucapkan adalah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sak lagu-lagune. Tapi yang saya ingat makna di dalam 2 kata guru saya dan orang tua saya. Apa njut nek bijimu ngono kuwi kowe iki ora bakal urip nang donya. Modalmu urip nang donya ki apa mung biji matematika. Kowe iso apa? Kuwi sing tok urip. Sing tok isane kuwi sing tok urip. Itu guru saya dan bapak saya. Lah, sing tak isane pengen ngaji ya, ketok saiki meng ngojah, ngaji. Ya enggak apa-apa. Saya enggak usah pengen jadi dokter, tak obati malah malpraktek terus gitu. Ya sudah, kemampuan sendiri-sendiri kok. Nah, anak kita juga nanti bisa seperti itu. Dan itu juga yang kami lakukan terhadap anak kami. Anak kami itu kembar Bapak Ibu. Kembar. Saking kembari saya tuh ra ngerti ra iso bedake ngantek umur 3,5 tahun. Jadi aku nek nyeluk loro-lorone tak celuk kabeh. Sila jidah. Karena saya saking miripnya. Tapi 2 orang ini memiliki banyak perbedaan. Dari kesukaannya, dari kemampuannya Bapak Ibu. Yang satu pintar menggambar, seninya bagus. Yang satu pintar qiraah. Jadi sejak kelas 3 SD atau 4 SD itu mulai kelihatan hanya dibimbing. Sampai tak panggilkan guru privat. Karena potensi anak di situ ya sudah, jangan dipaksa-paksa kamu harus jadi dokter dan sebagainya. Semua anak adalah jenius. Tapi kalau Anda menilai ikan dengan kemampuannya memanjat pohon, kamu akan selalu menilai ikan itu bodoh. Padahal nek ikan didelok le nang kolam, wah, otok cekel mboten iso-iso, gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu saya kira pesan penting yang ingin saya sampaikan adalah anak kita itu adalah istimewa dan berharga. Maka adik-adik tolong jenengan anak-anak, adik-adik tolong pertahankan itu. Kalian adalah perhiasan. Jangan hapus atau hilangkan status perhiasan kalian itu dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela, dengan berpacaran yang melewati batas, dengan
tidak patuh kepada orang tua, tidak hormat kepada guru. Bapak Ibu juga mohon itu menjadi catatan kita. Anak-anak kita adalah perhiasan. Oleh karena itu ayo kita perlakukan sebagaimana layaknya perhiasan. Dan itu membutuhkan dua hal bersamaan. Anak-anak kita dorong untuk terus belajar. Kita sebagai orang tua menjadi dua orang terdekatnya untuk memberikan contoh dan suri teladan kepada mereka. Fa insya Allah kita akan melihat dan memanen buahnya beberapa tahun ke depan. Seseorang anak yang membanggakan kita semua. Adik-adik juga sebentar lagi akan tumbuh menjadi anak yang akan dibanggakan oleh banyak orang di sekitar kalian. Bapak Ibu, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini terutama untuk anak-anak nih, adik-adik. Ada satu kewajiban kita terhadap orang yang lebih tua dari kita. Tadi dibacakan oleh Qori. Ini sudah 30, anggap sudah 30 menit ya Pak Nggih. Berarti doanya kudu dawa iki 15 menit doane iki. Baik. Siapapun dan seberapapun usia kita usia anak-anak, kita usia dewasa, tapi kita punya kewajiban kepada orang yang lebih tua dari kita. Kalau dalam Al-Quran yang tadi dibacakan Qori, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua lakukanlah segala macam bentuk kebaikan. Itu sudah luar biasa pesan Al-Quran. Tapi ingat, coba baca ayat berikutnya. Di situ, ini nggak saya bacakan semuanya nih. Di situ kemudian dijelaskan setelah ada wabil walidaini ihsana tadi. Tadi mas, dua orang mas tadi yang baca ya. Kemudian di sana dijelaskan, terjemahnya tadi juga dibacakan loh. Jika kemudian salah satu dari orang tuamu atau kedua orang tuamu itu mencapai usia senja, usia lanjut, perintah Allah, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, terus wa qulu qawlan karima. Jangan sekali-kali kamu berkata acuh. Uffin itu intinya mengabaikan, mengacuhkan, menghina, tidak peduli terhadap apa yang dilakukan dan yang dikatakan orang tua kita. Jangan. Walatan haruma, juga jangan engkau bentak-bentak orang tua kita. Tapi waqulu qawlan karima. Tapi komunikasilah dengan orang tua kita yang berusia senja itu dengan qawlan karima, dengan perkataan-perkataan yang penuh rasa takzim dan kemuliaan. Karena kita nanti akan sampai di usia senja semua Bapak Ibu. Saat kita nanti di usia senja, anak cucu kita ingin seperti apa yang dia memperlakukan ke kita. Itu tergantung pada kita sekarang memperlakukan orang tua kita. Karena kita pada hakikatnya melekat sebagai orang tua itu memberi teladan. Akrimu auladakum. Saya kira ini sedikit pesan yang perlu kami sampaikan sebagai pelajaran untuk kami juga secara pribadi, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dan kami berharap ayo bersama-sama ini juga coba kita terapkan ke dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Ada kekhilafan, mohon dimaafkan. Mohon maaf di sini tidak ada suguhan dan daharan ya, karena masih puasa. Semoga sedikit ini bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim wa barakatihi wa rahmatihi. Tasyayunillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا ووقفنا وصدقاتنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين.